Sebenarnya, kapan pencairan tahap kedua dan BPNT tahap ketiga ataupun keempat dimulai? Yang mana tahap pertama sudah hampir merata menerima pencairan untuk KPM, baik itu PKH ataupun BPNT. Ini yang jadi tanda tanya bagi KPM, karena tidak sabar menunggu proses pencairan tahap selanjutnya. Apalagi sebentar lagi kita akan memasuki Lebaran umat Islam. Nah, ini yang dibutuhkan bagi KPM. Kemudian teman-teman sahabat sosial yang belum cair bagaimana? Apakah masih ada kesempatan untuk cair bantuannya di periode tahap pertama? Beberapa KPM ada juga yang tidak cair bantuannya di akhir tahun 2022, namun di awal tahun ini untuk tahap pertama namanya juga tidak terdaftar. Kita akan coba jelaskan secara rinci untuk teman-teman sahabat KPM. Silakan disimak, jangan ada kata skip untuk informasi yang kami sampaikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome di channel Dunsana Emril. Teman-teman sahabat sosial, salam sejahtera, salam sehat semuanya. Di video kali ini kita update lagi perkembangan informasi program bantuan sosial, terutama pembahasannya yaitu Bansos Kemensos. Di dalamnya ada bantuan reguler PKH dan BPNT. Karena memang bantuan ini yang ditunggu-tunggu bagi KPM. Programnya saja program reguler. Artinya setiap tahun pasti ada penyaluran bantuan sosial ini. Sebelum saya membahas ke poin selanjutnya, untuk teman-teman yang baru join, yang menemukan channel ini, silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih yang selalu mensupport kami. Program bantuan PKH dan BPNT memang telah ditetapkan jadwalnya. Untuk tahap pertama saja terjadi penundaan pencairan yang seharusnya di bulan Januari, ketika itu tidak cair. Kemudian di bulan Februari juga tidak cair, namun di awal Maret baru mulai disalurkan karena ada beberapa faktor. Pertama yaitu pencairan tahun 2022 belum selesai dilakukan sampai dengan awal tahun. Yang kedua faktornya yaitu penundaan karena memang proses verifikasi dan validasi data yang masih terus berlanjut oleh Kementerian Sosial, utusannya di masing-masing wilayah melalui pendamping sosial. Nah, itu terkait perkembangan informasi program PKH dan BPNT tahap pertama. Nah, yang jadi pertanyaan, kapan dimulai pencairan tahap kedua? Kami akan menginformasikan terlebih dahulu. Ini ada kesinambungan antara tahap pertama, tahap kedua, dan tahap selanjutnya. Jadi, sampai dengan awal April 2023 ini, pemerintah melalui Kementerian Sosial masih menyalurkan bantuan PKH dan BPNT yang tersisa. Jadi yang tersisa ini bagi KPM yang belum cair bantuannya di bulan Maret yang lalu. Tidak ada lagi pencairan untuk tahap pertama, barulah dicairkan untuk tahap selanjutnya. Nah, teman-teman sahabat sosial, saat ini pencairan PKH banyak prosesnya melalui PT Pos Indonesia untuk menyelesaikan kuota yang telah ditetapkan. Karena memang salah satu bank himbara yaitu Bank BTN tidak melakukan proses penyaluran sehingga dialihkanlah pencairannya ke PT Pos Indonesia. Jadi memang saat ini banyak yang menerima surat undangan melalui PT Pos Indonesia, itu adalah proses penyaluran yang sebelumnya melalui Bank BTN. Silakan teman-teman salurkan atau cairkan bantuannya, datangi pihak kantor pos untuk menerima program PKH dan BPNT. Jika tidak ada namanya, itu artinya KPM tersebut tidak terdata pencairannya di saat ini. Mungkin saja ada beberapa faktor. Pertama yaitu bisa saja KPM tersebut sudah tidak layak lagi menerima, tingkat taraf kehidupannya sudah meningkat. Kemudian datanya tidak padan antara data Dukcapil dengan data DTKS, sehingga pada saat proses verifikasi itu terjadi masalah.
Nah, teman-teman, di pencairan Bank Himbara mungkin saja rekeningnya ada masalah, seperti nama berbeda antara Dukcapil dengan data di rekening. Nah, itu jadi masalah sehingga dananya tidak bisa ditransfer ke rekening penerima. Terkait di bulan April 2023 ini penyalurannya masih terus berlanjut untuk menyelesaikan kuota 10 juta KPM untuk PKH dan 18,8 juta KPM untuk BPNT. Itu penting penyalurannya diselesaikan sehingga semua KPM menerima program bantuan PKH dan BPNT. Nah, itu penting ya. Ketika penyelesaian PKH tahap pertama telah dilakukan, full 100% disalurkan, barulah dimulainya pencairan tahap kedua. Nah, teman-teman sahabat sosial, sebelum dimulainya pencairan tahap kedua tentunya ada proses-proses yang perlu dilakukan. Yang pertama yaitu adanya verifikasi data dan validasi data. Setiap bulan dilakukan oleh Kementerian Sosial melalui utusan di masing-masing wilayah. Jadi teman-teman, walaupun sudah cair di tahap pertama, belum tentu di tahap kedua bisa cair lagi karena proses verifikasi update data dilakukan oleh Kementerian Sosial setiap bulan dan dikirim datanya ke pusat langsung. Nanti akan divalidasi datanya dan diterbitkanlah SP2D. Jadi Kementerian Sosial menerbitkan jadwal pencairan tahun 2023. Untuk tahap pertama telah selesai dilakukan di bulan Januari, Februari, dan Maret. Dan itu terus berlanjut sampai dengan saat ini. Kemudian untuk tahap kedua, jadwal pencairan Bansos PKH ini dimulai April, Mei, dan Juni. Jadi ada 3 bulan pencairan. 3 bulan pencairan ini dilakukan untuk memenuhi kuota bagi KPM. Jadi teman-teman bisa saja di bulan April tidak disalurkan, maka di bulan Mei dimulai pencairan PKH ataupun BPNT. Nah, teman-teman sahabat sosial, ingat ya, tidak mesti harus di awal bulan pencairannya. Jika proses verifikasi belum selesai, maka bisa saja di bulan kedua atau di bulan ketiganya, karena memang jadwal pencairan diberikan 3 bulan penyaluran. Kemudian di tahap ketiga yaitu dimulai di bulan Juli, Agustus, dan September. Nah, ingat teman-teman ya, 3 bulan penyaluran diberikan. Untuk tahap keempat, ini akhir tahun ya, di bulan Oktober, November, dan Desember. Kalau kita lihat di tahun sebelumnya yaitu awal Desember mulai dilakukan pencairan. Mudah-mudahan tidak seperti demikian. Mulai bulan Oktober sudah bisa dilakukan, tergantung nanti proses kerja dari Kementerian Sosial, apakah datanya sudah lengkap, proses verifikasi lancar dilakukan, maka penyalurannya pun lancar dilakukan setiap jadwal yang telah ditetapkan. Nah, teman-teman sahabat sosial, terkait jadwal pencairan ini harus bisa teman-teman ketahui sehingga tidak ada lagi kebingungan terkait kapan pencairan PKH tahap kedua. Terkait tanggalnya ini tidak bisa dipastikan karena memang di masing-masing daerah itu tidak serentak proses penyalurannya, dilakukan secara bertahap. Bank Himbara di wilayah A, di wilayah B itu tidak bisa sama karena tergantung dari transfer dana di rekening penyalur untuk diterima di rekening penerima. Itu terkait jadwal pencairan program PKH dan BPNT. Jika sudah cair PKH-nya, nah BPNT-nya mengikuti biasanya, yaitu langsung penyalurannya. Jadi mayoritas penerima PKH juga penerima BPNT. Oke teman-teman, ini informasi untuk saat ini program PKH dan BPNT. Silakan untuk teman-teman di-share informasi ini dan jangan lupa di like video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.